Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Mempunyai hewan peliharaan memang sangat menyenangkan. Dan untuk kebanyakan orang, khususnya di negara barat, anjing merupakan binatang yang paling setia untuk dijadikan teman. Karena di dunia anjing tidak ada yang namanya teman makan teman. Film The Call of the Wild tahun 2020 menceritakan persahabatan manusia dengan anjing legendaris yang diberi nama Buck. Mengapa legendaris? Karena cerita film ini berasal dari novel klasik tahun 1903 atas karya Jack London. Oke, terima kasih Google. Dan cerita film ini sudah beberapa kali dibuat film dengan judul yang sama. Seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Pada tahun 1890-an, di Provinsi Yukon, perbatasan Kanada, Alaska, ada seseorang yang menemukan tambang emas. Berita tentang tambang emas itu sangat cepat menyebar. Ribuan orang berbondong-bondong untuk mencari dan menggali tambang emas itu. Tetapi ribuan orang itu butuh anjing yang banyak, besar, dan juga berotot untuk menarik kereta mereka. Dan dari sinilah cerita dimulai. Anjing besar ini mempunyai nama, yaitu Buck. Buck adalah anjing rumahan milik seorang hakim militer. Hingga pada suatu hari, Buck mengacaukan acara yang lagi dibuat dengan majikannya. Kemudian Buck mendapat hukuman, yaitu dengan tidur di teras rumah. Tiba-tiba ada seorang penculik anjing. Buck kemudian dipancing untuk masuk ke dalam sebuah kotak. Buck lalu dibawa sama penculik anjing itu, dan petualangan Buck pun dimulai. Sesampainya Buck tampak ketakutan. Ditambah lagi majikan Buck yang baru membawa tongkat pemukul untuk membuat Buck patuh. Buck kemudian mau melawan majikan itu, tetapi majikannya tampaknya tak main-main, dan Buck tak ada pilihan selain patuh. Good. You a fan. Buck kemudian diberi makan. Buck lalu melihat orang itu keluar lewat pintu. Buck lalu mengarah ke pintu itu, tetapi leher Buck terikat. Buck dengan sekuat tenaganya menarik tali itu sampai lepas. Tetapi harapan lolos Buck sia-sia, karena Buck berada di sebuah kapal di Alaska, di mana semua orang berbondong mencari emas. Buck tampak ketakutan dan bingung di tempat asing dan di tengah kerumunan banyak orang. Looking for gold. Went through here first. Orang tua ini adalah John. John menjual rumahnya untuk berpetualang ke ujung Yukon dan bukan mencari emas seperti yang orang lain lakukan. Di tengah kerumunan, John menabrak Buck. Harmonika milik John lalu jatuh ke bawah. Buck melihat harmonika itu dan mengantarkan harmonika itu ke John. Tiba-tiba datang majikan Buck. Dan sekarang John tahu nama anjing itu adalah Buck. Thanks. Buck. Gotcha. Buck's his name? Let's go. Thanks, Buck. Buck kemudian dikurung bersama dengan para anjing yang lainnya, menunggu seorang pembeli. Kemudian datang seorang pembeli, yaitu Perol. Perol terus melihat ke arah Buck. Dengan badan Buck yang besar, cocok kayaknya untuk menarik kereta. Buck lalu dibeli dengan Perol. Dia mengenalkan Buck dengan para anjing penarik kereta yang lain. Ketua anjing yang bentuknya sangar adalah Speed. Perol lalu menerangkan rute mana yang akan dilewati ke para anjing yang menarik keretanya. Karena dia adalah seorang pengantar jasa, yaitu mengantar surat. Buck belum terbiasa sebagai anjing penarik kereta. Di jalan, mata Buck teralihkan dengan seekor kelinci.
Perel lalu menasihati Buck kalau mereka adalah satu tim. Jika satu anggota teralihkan dan tidak fokus, maka akan berakibat ke semua tim. Perel mengajak Buck untuk bangkit kembali. Para anjing tampaknya kelelahan, apalagi Buck tampak sangat kecapean. Di tengah dinginnya malam, Buck tampak kedinginan. Dan Buck masuk ke dalam tenda dan memindahkan majikannya. Tetapi Buck diusir. Up in the world of man, Buck had learned to listen. Hari berganti hari, dan Buck sudah mulai terbiasa sebagai anjing kereta luncur. Dengan adanya Buck, Perel tepat waktu dalam mengantarkan surat. Dan Buck menjadi anjing kesayangan Perel. Dan itu tentu membuat pimpinan anjing itu cemburu, yaitu Speed. Karena Buck bisa saja menggantikan posisinya sebagai pemimpin. The work of a sled dog brought Buck confidence and joy. Hingga pada suatu hari, Buck menolong kekasih Perel yang tenggelam hanyut di dalam es. Saat akan naik ke atas, gantian Buck yang hanyut terbawa arus. Perel lalu mengejar Buck dan berusaha memecahkan bongkahan esnya, tetapi esnya terlalu tebal. Perel menangis. Tiba-tiba dari belakang Perel diberi sebuah tongkat untuk memecahkan bongkahan es itu. Dan rupanya itu adalah Buck yang memberinya tongkat. Buck lalu mendapat pelukan hangat dari Perel. Dari jauh, Speed melihat Buck dengan rasa cemburu. Malam harinya, Buck sedang mengejar seekor kelinci. Saat kelinci itu sudah didapat dengan Buck, Buck lepaskan lagi kelinci itu. Tiba-tiba kelinci itu diterkam dengan Speed. Speed lalu berhadapan dengan Buck dan mengajak Buck untuk duel, karena hanya ada satu pemimpin. Kemudian terjadilah pertarungan antara Buck dengan Speed. Saat Buck kalah, tiba-tiba Buck mendapat ilham dari leluhurnya, yaitu serigala. Buck lalu bangkit dan menantang Speed. Speed merasa tertantang, langsung melawan Buck, tetapi Speed langsung dibuat tak berkutik. Speed mungkin malu dengan anjing lainnya. Speed lalu memutuskan untuk pergi dari kawanan. Keesokan harinya, Perel mencari Speed, tetapi dicari kemana-mana nggak ketemu. Tanpa disuruh, Buck langsung berdiri menggantikan Speed sebagai pemimpin. Perel masih ragu dengan Buck, karena Buck masih baru. Perel menyuruh Buck untuk kembali ke posisinya, tetapi Buck tidak mau dan tetap berdiri tegak sebagai pemimpin. Perel tak ada pilihan, karena anjing yang lain tidak mau menjadi pemimpin. No! 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 Dengan gagah berani, Buck meluncur dengan kencang. Dan tak disangka, Buck sudah menguasai rute jalannya. Sesampainya di lokasi, di sebuah desa, Buck melihat orang yang membaca surat yang dia bawa. Ada yang sedih, ada yang tertawa, dan ada yang menangis. Tak jauh dari desa itu, John, seorang bapak tua, sedang menulis surat untuk mantan istrinya. Hari ini adalah hari ulang tahun anaknya yang telah meninggal. Dan John akan melanjutkan petualangan anaknya, yaitu ada apa di balik pegunungan Yukon. Keesokan harinya, John telat mengantarkan suratnya, dan Perel tidak mau menerima surat itu. Tiba-tiba Buck mengambil surat itu dan dikasihkannya ke Perel. Perel mengatakan kalau Buck adalah bosnya. Seketika John teringat dengan Buck yang telah mengembalikan harmonika miliknya. I remember you. Beberapa hari kemudian, Perel mendapat surat. Isi surat itu mengatakan kalau pemerintah tidak lagi membutuhkan jasa Perel, karena akan ada telegram. Dengan rasa sedih, Buck harus berpisah dengan Perel,
dan menunggu tuan majikan yang baru. Dengan banyaknya pemburu emas pada zaman itu, Buck dan kawanannya cepat mendapat tuan majikan yang baru. Tetapi barang bawaan yang dibawa tuan Buck yang baru terlalu banyak. Ditambah lagi ditanjakan, membuat Buck dan yang lain tidak kuat lagi menarik. Mush. I'm not so sure about those dogs. Maybe you should have bought a different team. Buck lalu dicambuk, dipecutin supaya mau jalan. Buck tak ada pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, Buck terus menarik kereta itu. Hingga Buck kehabisan tenaga. Buck kemudian dipukul dan ditendang supaya Buck mau jalan. Tetapi Buck sudah tidak kuat lagi. Kemudian Buck mau ditembak. Tiba-tiba John datang menyelamatkan Buck. John mengatakan ke pencari emas itu kalau es bentar lagi akan mencair. Dan para anjing ini menyelamatkan para pencari emas itu. Tetapi pencari emas itu malah menuduh John menyesatkan mereka, supaya John bisa menemukan emas itu sendirian. You sure? Maybe we just leave the dogs? Know what I'm doing. Para pencari emas itu tetap melanjutkan perjalanannya, dan Buck dibawa pulang ke rumah dengan John. Malam harinya, Buck terbangun. Buck kemudian teringat dengan kawanannya, tetapi kawanannya entah berada di mana. And I met you. Beberapa hari kemudian, John akan berpetualang seperti yang anaknya katakan. Ada apa di balik pegunungan Yukon? Dengan mengajak Buck. John dan Buck kemudian pergi berpetualang, dan Buck sangat menikmati petualangannya. Come on, Buck. Hingga pada akhirnya, John dan Buck dihadapkan dengan arus sungai yang sangat deras, dan itu membuat perahu John bocor. Sementara itu di sisi lain, pencari emas yaitu Hal, tuan majikan Buck dulu mendatangi rumah John dengan tampang kusut dan membawa senapan. Hal kemudian melihat sebuah peta, kemana arahnya John pergi. John dan Buck masih melanjutkan petualangan dengan berjalan kaki. Tak lama, John dan Buck sampai di tujuan dan mereka menemukan sebuah rumah yang sepertinya rumah itu bekas rumah orang pencari emas. John kemudian membereskan rumah itu dan dia menemukan anggur merah. Dan Buck melihat itu. John lalu menaruh anggur merah itu di atas supaya tidak dibuang dengan Buck. Karena Buck tidak suka melihat John minum alkohol. Keesokan harinya, saat John sedang mandi di sungai, John melihat ada emas di dasar sungai. Ternyata cerita dongeng tentang emas itu memang nyata adanya. John dan Buck lalu asik mencari emas. Tiba-tiba Buck melihat nenek moyangnya, yaitu serigala. John lalu menyuruh Buck untuk mengejar serigala itu. Go take a look. Sehabis kenalan dengan Buck, serigala itu pergi. Dan Buck melihat telapak kakinya sama dengan telapak kaki serigala. Keesokan harinya, Buck memantau kawanan serigala yang sedang berburu babi hutan di seberang sungai. Saat akan menerkam, serigala itu kepleset dan terbawa arus sungai. Serigala yang lain hanya bisa melihat. Tiba-tiba Buck datang menolong serigala itu. Dengan sekuat tenaga, Buck mengangkat bongkahan kayu, dan serigala itu selamat. Kemudian kawanan serigala melihat Buck, dan Buck ikut ke dalam kawanan serigala itu. Into the hunt. Sementara itu John menunggu Buck pulang. Saat Buck pulang, John berada di atap rumah melihat bintang di langit. Buck mengarah ke arah John. John kemudian menasihati Buck kalau dunia ini adalah tempat yang berbahaya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti di luar sana. John mengatakan kalau demam 2 hari membuat anaknya meninggal. John kemudian membuang anggur merahnya dan mereka menatap bintang di langit bersama. It's been a beautiful summer.
Keesokan harinya, Buck melihat kekasihnya, yaitu serigala putih. Serigala putih itu seakan mengajak Buck untuk kencan. John kemudian pergi mengikuti kemana perginya Buck. Petualangan John telah membawa Buck kembali ke habitatnya. John kemudian pulang ke rumah dan John telah berkemas untuk pulang. John lalu membawa emas itu secukupnya dan sisanya dikembalikan ke sungai. Kemudian Buck datang. John mengatakan kalau besok dia akan pulang. Buck meminta untuk ikut, tetapi John menyuruh Buck untuk tetap tinggal dengan kawanan serigala. Buck menatap John dengan sedih. Dan lalu Buck pergi menemui kekasihnya, seakan Buck mau curhat apa yang barusan terjadi. Malam harinya di rumah, John mendengar ada sesuatu di luar. Dengan membawa petromak, John mengecek suara itu. Tiba-tiba John kaget mendengar tembakan, dan petromak itu jatuh dan membakar rumah. Seketika Buck sadar kalau John sedang dalam bahaya. John lalu melawan penembak itu. Rupanya yang menembak John itu adalah Hal, si pencari emas. Setelah menembak John, Hal bertanya di mana emasnya. John lalu mengeluarkan emas yang ada di kantongnya dan melemparkan emas itu. Hal akan menembak John lagi. Tiba-tiba Buck datang dan langsung melawan Hal. Buck kemudian menghampiri John yang sekarat dan melihat John yang kesakitan dengan sedih. Kemudian Buck mengambil foto anak John dan harmonikanya. John melihat itu sambil mengatakan petualangan yang indah. Tak lama, John berbaring di punggung Buck sambil menunggu rasa sakit itu hilang untuk selamanya. Beberapa hari kemudian, Buck menatap ke rumah itu, memikirkan tentang John dan petualangan jalan panjang yang telah Buck lalui sampai Buck bisa bertemu dengan John. Kemudian datang kekasih Buck yang membawa harapan. Harapan untuk memulai hidup yang baru, tanpa sebuah perintah, tanpa seorang tuan atau majikan. That runs at the head of the pack. He remembers kind hands and Jauhnya jarak yang telah ditempuh oleh Buck dan petualangan yang penuh emosional telah membawa Buck kembali ke jati dirinya. Takkan ada api kalau tak ada asap. Takkan ada perpisahan jika tak ada pertemuan. Dan seperti gugur bunga, gugur satu tumbuh 1000. BTW selamat berpetualang dengan hewan peliharaan kalian ya. Itulah tadi cerita dari film The Call of the Wild tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. See you when I see you.